Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matias Pramuja dari kelas Tadris IPA A semester 5. Di sini saya dari kelompok pertama akan menjelaskan apa isi dari artikel yang saya muat. Ini terkait dengan peran fungsi komunikasi dalam organisasi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang lebih dalam, saya akan menerangkan dulu apa itu komunikasi, apa itu organisasi. Yang pertama terkait dengan komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses seorang atau beberapa orang kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung satu sama lain. Jadi komunikasi ini bagaimana alat kita sebagai manusia itu untuk berbagi informasi ataupun dan lain sebagainya ya. Itu menciptakan sebuah komunikasi ataupun termuat agar manusia itu saling terhubung ya. Mungkin itu terkait dengan komunikasi. Nah, terus saya akan menerangkan terkait dengan apa itu organisasi. Pada dasarnya, organisasi adalah suatu kelompok di mana di situ terdapat tujuan, visi dan misi yang sama seperti itu. Jadi organisasi itu kumpulan orang yang menggunakan sebuah wadah untuk menciptakan tujuan yang sama. Itu yang dikatakan organisasi. Dan mengapa kok saya mengangkat tema terkait dengan peran fungsi komunikasi dalam organisasi pendidikan? Karena sejatinya ketika tidak ada suatu komunikasi atau komunikasi itu tidak berjalan dengan lancar di dalam suatu organisasi, maka tujuan bersama yang akan diharapkan itu tidak akan tercapai. Karena dalam suatu organisasi itu terdapat sekumpulan orang di mana pasti setiap individu memiliki sebuah gagasan ataupun kreativitasnya masing-masing. Jadi komunikasi sangat perlu dibangun di dalam suatu organisasi. Nah, hubungan komunikasi dengan organisasi menurut Yosal Iriantara dan Yosef Syarifuddin yang sudah termuat di dalam artikel saya, itu terdapat beberapa macam ya, antara lain ada yang disebut dengan komunikasi vertikal dari bawah ke atas ataupun atas ke bawah. Terus komunikasi horizontal itu komunikasi secara setingkat ataupun sejawat ya, setingkat atau sejawat seperti itu. Dan ada yang namanya komunikasi diagonal lintas bidang. Nah, komunikasi diagonal ini seperti contoh kita sharing ataupun kita mencari informasi ataupun kita mencari sebuah referensi dari bidang di luar kita untuk mengembangkan suatu bidang yang akan kita jalankan. Nah, pada hakikatnya organisasi itu adalah sebuah sistem yang dinamis, di mana sistem sosial yang hidup dan terbuka yang dihubungkan oleh informasi antar orang yang menduduki berbagai macam dan fungsi yang berbeda-beda. Jadi komunikasi di sini sangat penting sekali digunakan ataupun diterapkan di dalam suatu organisasi. Itu. Terus komunikasi pendidikan. Saya akan menjelaskan terkait komunikasi pendidikan ya. Tak luput ataupun tidak jarang, bahkan sehari-hari di dalam sebuah sistem pendidikan itu terjadi yang namanya sebuah komunikasi tanpa kita sadari ya. Setiap hari ataupun berjalannya waktu di dalam sistem itu pasti ada namanya komunikasi, baik verbal maupun non verbal. Nah, oleh karena itu baik buruknya suatu sistem pendidikan tergantung bagaimana komunikasi itu berjalan. Komunikasi pendidikan akan menunjukkan arah dari proses konstruksi sosial atas realitas pendidikan, sebagaimana dikatakan seorang teoritis sosiologi pengetahuan Peter R. Berger dan Thomas Luckman dalam bukunya Social Construction of Reality, yang memahami bahwa realitas itu dikonstruksi oleh makna-makna yang dipertukarkan dalam tindakan dan interaksi individu-individu. Jadi sebuah fakta yang ada di lapangan itu sebagai bentuk ataupun sebagai realitas dari sebuah komunikasi yang dibangun. Jadi ketika komunikasi itu tidak terbangun secara tepat ataupun secara istilahnya intens di sana, maka akan mencerminkan apa yang ada, fakta yang ada di lapangan seperti itu.
Seperti contoh, jika ada miskomunikasi dalam suatu penggarapan sebuah sistem, maka ketika berjalannya sistem itu akan terlihat, meskipun ketika kita diskusikan ataupun kita komunikasikan itu belum terlihat, terlihatnya itu nanti di lapangan seperti itu ya. Mungkin itu ya sedikit penjelasan dari artikel yang saya muat di sini. Mungkin bila ada salah kata mohon maaf ya sebesar-besarnya, karena saya sendiri ya juga masih dalam tahap belajar. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.